untuk membatasi ruang gerak dari lawan yang mereka biar nanti nggak bisa masuk mengganggu revive yang sedang berlangsung kali ini. Dan di bagian sisi lain ada permainan utility yang luar biasa. Dari Adeni Boss dengan needs-nya seharusnya mendapatkan 2 knockdown sekaligus buy one get one needs dari seorang Adeni Boss. Tapi kita lihat kali ini battle-nya pun masih berlanjut. Kali ini dari timnya Imatu menghadapi para caster nih. Caster terlihat masih cukup berdempetan, 3 player terlihat di layar kita, satu lagi tidak terlihat. Harusnya Resbok nih, belum sampai terpantau di mana dia turun. Tapi sebenarnya kita bakal lihat. Tahan-tahanan, sabar-sabaran. Siapa yang akan mendapatkan opening knock karena dari tim nomor 10 sudah melontarkan utility menuju ke para caster. Tapi sementara kali ini belum terlalu berbahaya, hanya granat spekulasi. Coba menemukan target kita di mana. Dan tampaknya dari Resbok, aduh masih terjebak nih Win. Masih dia kayaknya bersabar dulu. Resbok, ayo bisa kali Ayo Resbok. gerak. Gerak dong, jangan diem aja. Gimana caster kita Resbok nih. Biasanya kalau lagi di FT, turnamen-turnamen, Scream jago dia. Ya baik lagi sih Win ya, mungkin kali ini dia ngepur dulu. Oh ngepur. Ngepur. Ini by the way suara kita seru juga ya, nembus ya. Tembus. Kita bisa nge-spoiler sebenarnya ya kan, mereka di mana, posisinya Jangan di mana. dong, jangan. Cuman jangan, biar lebih fair, biar semuanya juga dibuat deg-degan ya, nggak tahu siapa lawan yang mereka hadapin. Seperti halnya sekarang kita pantau juga dari timnya Ade di Boss yang tadi baru berhasil dengan granatnya, ternyata sudah ada balasan yang memang harus mereka terima kali ini. Dan di satu sisi kita masih melihat juga untuk POV dari tim Mid Vexi di sini yang berhasil mendapatkan 2 kali chicken dinner di hari kemarin. Tapi banyak sekali tim yang juga sudah mulai perang, kembali revive dilakukan. Tapi dari seorang Noken tampaknya begitu berani dia maju. Dan kembali lagi mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi dengan total 7 eliminasi didapatkan oleh God Pang Nibos. Tapi kita bakal lihat dari seorang Cash perlu melakukan revive ke teman-temannya dan berpindah kali ini ke timnya Encang Smith. Akan berhadapan dengan tim nomor 4. Tapi kita bakal lihat kali ini para caster berbaur ditumbangkan satu persatu. Dipulangkan menuju ke arah Irengel saat ini. Tapi beberapa elim sudah dikantongi oleh mereka. Tapi tentu perjuangan mereka harus dilanjutkan di pulau utama. Iya betul, dan dari caster berarti nggak ada pergantian pemain ya. Sandika masih beristirahat karena kemarin kayaknya udah capek ya, udah full main Sandika soalnya 3 game di hari pertama, sekarang digantikan sama Bro Pasta. Dan kita pantau lagi masih ada total 3 tim, bahkan 4 tim di satu area yang saling berdekatan satu sama lain sudah akan saling bertegur sapa, saling bertemu. Dan di tangan kanan dari 2 player tim 5 sudah mengcook sebuah granat. Kah dilontarkan langsung atau masih coba untuk bisa memilah-milah kembali di mana letak posisi dan ternyata connect granatnya. Mendapatkan knockdown yang diinginkan. Tapi sebenarnya kita bakal lihat dari seorang Lele masih berlika-liku juga. Belum terlihat musuh yang dekat dengan dia. Suara-suara mungkin terdengar tapi kayaknya mereka bakal bermain dengan lebih aman dan lebih hati-hati terlebih dahulu. Temponya agak menurun nih Win. Iya menurun. Karena mungkin ini 2 game terakhir ya Win, sehingga semua tim juga lebih hati-hati. Mereka tahu kesempatan mereka untuk menambah poin ini mulai terbatas, mulai dikit jumlahnya. Jadi mereka juga tidak ingin menyia-nyiakan lah setiap ronde yang diberikan. Tapi pindah ke arah tim nomor 15 juga tim nomor 5 tampaknya lontaran granat dan juga utility antara keduanya pun membuat tim nomor 13 malah tinggal menyisakan 1 player terakhir mereka. Iya, 1 player yang terakhir yang masih bertahan di bagian sisi atas di area rooftop seharusnya. Dapat kembali dan dari seorang Rayhel kali ini berhasil ditumbangkan untuk posisinya. Belum ada backup, tidak ada follow up sama sekali. Tapi Lirpang lihat dengan Uzinya berhasil take down 1 dan langsung di confirm point eliminasi. Dan ending demi ending pun didapatkan kali ini keuntungannya dari tim 3. Mereka luar biasa sekali untuk poin eliminasinya, nambah lagi. Dan permainan utility yang connect datang dari tim 15 kali ini. Novi back PUBG berhasil melakukan knockdown dan Froningnya dengan DP-nya hampir low dan ter-takedown dan akhirnya dibalaskan oleh lawannya dengan menggunakan PP Bison. Sampai akhirnya kita bisa melihat juga ada upaya recall yang coba dilakukan untuk kembali membangkitkan lagi rekan teammates yang sudah terlebih dahulu dipulangkan. Iya, keuntungan kali ini tentu adalah nyawa yang cukup banyak ya bagi semua tim. Gimana mereka bisa mengambil resiko di awal-awal untuk coba fight dan juga mereka bisa nanti juga recall lagi teman-temannya. Sehingga ini yang membuat atraktif juga fight-fight yang terlihat dari hari pertama Win. Tentu 2 game terakhir membuat tempo agak melambat, membuat tim-tim juga berpikir untuk hati-hati dengan nyawa-nyawa yang tersisa di mereka. Tapi balik lagi gitu loh Win, terlihat juga mereka ingin maksimalkan poin-poin yang ada.
permainannya meskipun nggak seagresif kemarin, overall masih pede untuk melakukan fight. Bahkan sekarang kita lihat juga ada granat yang begitu tajam yang kenokin dua pemain sekaligus dan juga rush yang terjadi di antara para influencer nih. Pantas tadi ada suara teriakan gede juga ya dari belakang ternyata. Tadi tim yang berhasil bisa mendapatkan knockdown dengan granatnya. Depan belakang dikejar, diburu dan didapatkan Adeni dapet. Bos. Nama memang tidak kaleng-kaleng ya. Adeni Bos berkali-kali menghiasi di elimination feed sampai akhirnya bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi yang cukup banyak untuk timnya. Double digit poin eliminasi, 10 poin total. Sejauh ini sudah didapatkan oleh tim dari Adeni Bos. Yes, tampaknya tadi jump shootnya sangat tajam, mendapatkan targetnya dan bahkan jumlah elimination cukup banyak nih bagi timnya. Tapi Curly sudah mulai muncul kali ini, akankah terjadi push? Akankah terjadi pembangunan gameplay agresif terhadap tim nomor 3 Adeni Bos? Masih bertahan, langkah sudah terdengar tapi gerakan belum menuju ke arah lawannya. Masih sangat hati-hati, masih mau set up menggunakan utility terlebih dahulu. Lontaran Molly coba untuk membatasi ruang gerak dari timnya Adeni Bos. Tapi dari Curly dan kawan-kawan, tampaknya juga langkah-langkah yang mereka ambil adalah langkah-langkah yang sangat aman, sangat berhati-hati, saling respect nih Win, satu dengan lainnya. Iya, ini yang patut diacungi jempol sih sebenarnya. Mereka tidak meremehkan berarti kan. Satu sama lain mereka menganggap semuanya adalah pesaing yang setara yang bermain di PMIC. Dan kalau kalian ngelihat kayak C itu seperti ini, itu dari Curly berhasil dibangkitkan untuk logo-logo ataupun dari patung-patung rekan timnya sebagai penanda mungkin untuk dia penguasa di event kali ini. Tapi ingat, hati-hati Curly, di depannya masih ada beberapa target yang memang harus ditumbangkan secepat mungkin untuk mereka. Kecuali kalau kita lihat adanya balasan mungkin yang akan terjadi karena lawannya pun cukup setara ya, lawan dari tim Adeni Bos dari God Pang Anibos. Di satu sisi kita pantau 2 melawan 2, kondisinya Curly tertag cukup low HP-nya, harus mengulur waktu lagi untuk menempatkan dirinya bisa melakukan healing. Iya, tapi lihat dari Adeni Bos ya, tampaknya masih coba untuk berupaya. Permainannya harus seagresif mungkin, cari elim sebanyak mungkin. Dari Kim kali ini bakal coba untuk mencari di mana Encang Smith berada. Belum menemukan targetnya, masih mencari, masih menggunakan TPP Vision untuk mencari di mana letak lawan-lawannya. Tapi kali ini peluru-peluru panas mulai connect, mulai berlontaran di mana saja. Dan tampaknya Curly masih menjaga angle-nya. Pergerakan mulai ke arah depan, tampaknya cukup agresif mengejar seorang Curly. Tapi Curly melakukan front shoot, gagal mendapatkan targetnya dan Kim God malah dapetin 2 pemain dan bisa melakukan revive terhadap temannya. Itu Adeni Bos yang sedang tersungkur. Wah, flick shotnya sih keren banget tadi ya. Depannya selesai, dia kontrol, terus dia langsung putar balik ke belakang, dapetin lagi dan bisa menyelamatkan rekannya. Dan 12 poin eliminasi didapatkan oleh God Apang Anibos. Dan untuk pemerataannya, untuk eliminasinya ada yang menyumbangkan 2, 3, 5 dan juga 2. Sejauh ini overall hasilnya baik sekali untuk mereka. Mungkin akan mendongkrak lagi untuk placement poinnya, mereka mendapatkan posisi terbaiknya di hari yang terakhir dari PUBG Mobile Influencer Championship. Kalau kita sampai lagi adrenalin, tangan kita kan geter tuh kadang-kadang. Iya. Kayak nggak sinkron sama otak. Wah, gironya makin kacau. Spray down-nya makin kacau gitu. Dan itulah kenapa juga dari pro player, tantangan terbesar mereka adalah mengontrol adrenalin mereka. Untuk semua manusia sih sebenarnya Win. Karena adrenalin ketika aktif dalam tubuh kita, memang tubuh kita itu bekerja secara ekstra. Yang akhirnya membuat banyak tangannya geter, nggak fokus, lebih emosional. Karena emang dia nge-trigger bahwa tubuh kita ini harus overload lah hitungannya. Ya, makanya kalau yang kita cari dari player-player ketenangan mereka juga sih ya kan. Ya. Kalau kita ngelihat itu, kalau yang kita ngomongin pro scene udah gak heran lagi ya sama mereka, tenangnya mereka. Walaupun di keadaan genting tapi masih bisa memposisikan diri mereka semaksimal mungkin. Tapi ini dia fight yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu juga di bagian area perbukitan. Ada 2 tim yang ingin saling bertegur sapa, tapi Lang PUBG terpantau sudah low HP-nya, akhirnya di follow up dengan tembakan lainnya. Knockdown pun didapatkan kali ini dari seorang Uchiha Imato. Kali ini memajukan saja dan ending bagian belakang berhasil didapatkan untuk eliminasi poinnya bagi tim 10. Tapi mereka harus cepat nih nge-clear Win, karena zonanya pun tidak ada di posisi mereka. Lontaran granat, hampir meng-connect, tapi kendaraannya digunakan untuk menubruk. Dan itu dia Lele pun tersungkur dan dipulangkan akhirnya ke arah lobby. 7 tim tersisa, 16 player masih remaining sejauh ini Windy. Yang berarti cukup banyak nih tim-tim yang bertahan dengan anggota-anggota yang udah tidak lengkap lagi. Iya, di stage yang ke-6 ya sekarang ya, di bagian sisi timur masih ada beberapa tim yang tertahan. Belum masuk dalam zona selanjutnya, mereka pun harus melewati barikade yang cukup kokoh.
Lihat tim-tim yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam zona. Mereka nggak hanya mengamati satu sisi aja, berbagai angle mereka waspadain. Mereka coba untuk meng-cut off tim-tim yang terlambat masuk ke dalam zonanya. Dan seperti biasa kita lihat lagi tim 17 mereka nyaman. Di bagian area pinggirnya, di senternya udah dikuasain oleh tim mid fake lagi kah ini? Masih hold ya, masih sabar. Mid fake ya, tapi mid fake masih Atau bertahan fake ya. yang kedua, karena kan kita ada 2 fake Oh ya iya, kan? 2 fake, mid fake sama satu lagi. Ultraman fake. Ultraman fake. Dan ini sih seharusnya Ultraman fake yang di-push ya untuk posisinya. Dijatuhkan begitu saja dan bahkan belum sempat touchdown, ini pengganggu. Pengganggu datang dari bagian belakang dari seorang Don PUBG Mobile. Mendapatkan gangguan yang benar-benar diinginkan, tepat waktu juga, tepat sasaran juga untuk eliminasinya. spray Tapi down. hati-hati, sakit sekali. Coba untuk ke-pick dengan kali 4 dengan Scar L-nya. Tapi lihat damage yang diberikan juga tidak kaleng-kaleng dari tim Ultraman fake. Yap, tapi dari Ultraman fake mereka pun perlu berhati-hati Win. Perlu menjaga diri mereka, jangan sampai kenok. Karena kalau mereka kenok, defense mereka bocor. Dan sekarang mereka mau nggak mau harus nge-defense sekuat mungkin Win. Kompon mereka masih cukup enak untuk dimainkan. Posisi lawan-lawan semuanya kecuali satu tim lainnya. Itu semua ada di pinggir area zona yang berarti dia harus kuat-kuatin tahan gempuran dari tim-tim yang datang dari pinggiran area zona. Ya mau tidak mau harus ditinggikan kemampuan bertempurnya. Untuk dia mengakuisisi bagian zona yang cukup aman, bisa lebih dalam lagi, bisa lebih maju lagi. Dan Bang Mala tadi untungnya berhasil mensecure untuk placementnya saat ini. Tidak tereliminasi, the last man standing masih bertahan bagi tim 14 untuk Bang Mala seorang diri. Sedangkan di bagian center sih enak banget ya, tinggal Iya. nunggu waktunya aja dari Ultraman fake. Lihat kanan, lihat kiri, tapi kalau udah circle-nya seperti ini, mau tidak mau kenyamanan yang tadinya dirasakan sama Ultraman fake itu juga harus berlalu. Untuk zona selanjutnya mereka udah mau gak mau harus keluar lagi kan Flo? Karena ini mental ke utara nih Win. Circle mental ke utara dan memang tadi kebanyakan tim ada di pinggir-pinggir kiri kanan circle. Sehingga sekarang kembali nih semua tim harus masuk lewat entry point. Tapi dengan zona yang udah begitu kecil yang kita bakal lihat dari KTJ. Nampaknya mendapatkan target tapi Blue Zone mulai menyelimuti diri dia. Waktu terjadi kali ini dia butuh bantuannya teman-teman dia. Tapi tampaknya dari tim nomor 13. Kompon yang mereka punya itu kuat Windy. Bahkan ujungnya masih masuk ke arah zona. Yang berarti untuk nge-clear belakang, nge-clear kiri kanan masih luar biasa enak untuk kompon tim nomor 13. Iya ini kanannya clear dan yang bisa mengusir mereka itu kayaknya cuma zona sih. Zona ngusir mereka harus keluar, mereka baru keluar. Tapi lihat awareness-nya dipancing dengan bagi, ada utility, ada yang pegang senapan juga. Ini udah benar-benar luar biasa setup yang dilakukan turun dari baginya dan berhasil di follow up. Dan kembali mengamankan sisi lainnya dan ini seharusnya kemenangan akan menjadi kemenangan yang kedua kalinya bagi Ultraman fake selama 2 hari berkompetisi di PUBG Mobile Influencer Championship. Luar biasa banget. Kali ini dengan total 15 elimination. Dari Ultraman fake akhirnya bisa maksimalin poin-poin yang diperoleh. Dan what a nice game. Fight yang begitu intens juga terjadi Win sepanjang game. Pergerakan-pergerakan yang agresif dan pasti juga gameplay